Nabiin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una anfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman wa amalan wa fiqhan fid din. Sekarang kita berada di dalam bab yang menjelaskan tentang diperbolehkan kita walaupun kita berpuasa tapi diperbolehkan untuk berkumur-kumur. Ightisaluhu minal har, dan kita mandi. Mandi untuk kita kalau puasa kadang panas, nggak apa-apa, diperbolehkan kita untuk mandi. Maka di sini diriwayatkan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Umar radhiyallahu anhu qala hashishtu yauman. Hashishtu bermakna dia nasyad atau yafrah, senang, lagi dalam keadaan senang, dan ketika itu dia melihat istri, dia punya istrinya, dan dia cium istrinya. Dalam keadaan senang tersebut dia cium istrinya. Hashishtu yauman faqabbaltu, maka aku cium, aku punya istri, wa ana shaim, dan pada saat itu aku dalam kondisi berpuasa. Fa ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku ketika mencium istriku dalam keadaan senang, maka aku datang kepada Rasulullah karena Sayyidina Umar takutnya batal atau apa. Faqultu sana'tul yawma amran azima. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hari ini aku sudah melakukan perkara yang besar, yaitu dengan mencium dia punya istri pada saat dia berpuasa. Jadi karena Sayyidina Umar belum tahu hukumnya, jadi dia ngerasa ini perkara yang besar. Jadi dia katakan, sana'tul yawma amran azima. Pada hari ini aku melakukan sesuatu hal yang besar. Apa kata Rasulullah? Gabbaltu wa ana sha'im. Kata Sayyidina Umar, gabbaltu wa ana sha'im. Aku mencium istriku pada saat aku berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya itu bukan dengan ibarah dalam artian Rasulullah katakan ya enggak apa-apa, enggak. Tapi di sini Rasulullah memberikan satu kiasan kepada Sayyidina Umar, ya. Maka beliau katakan, ara'aita law madmadna minal ma' wa anta sha'im. Kalau seandainya, wahai Sayyidina Umar, kalau seandainya kau kumur-kumur, dan kau kumur-kumur tersebut pada saat kau berpuasa, itu bagaimana hukumnya? Maka Sayyidina Umar katakan, qultu la bas, enggak apa-apa. Nah, di sini seakan-akan Rasulullah katakan, kalau seandainya kumur-kumur saja, kau tidak apa-apa. Padahal kumur-kumur tersebut itu termasuk sebab kita bisa batal puasa. Kumur-kumur nih, kita kumur-kumur. Ya, kumur-kumur itu air yang bekas kita kumur-kumur itu bisa sampai ke halak. Ya, kalau sudah sampai ke halak, sudah sampai ke jauf. Jauf itu tempat ini kita. Kalau sudah sampai ke situ kan batal. Ya. Itu kumur-kumur itu termasuk sebab. Ya. Maka kalau seandainya kumur-kumur saja yang bisa menyebabkan orang batal puasa, dan bagi orang yang berpuasa ketika dia kumur-kumur itu tidak apa-apa. Begitupun juga ketika ente mencium ente punya istri pada saat berpuasa juga tidak apa-apa. Jadi Rasulullah tidak langsung menjawab, ya. Oh, enggak apa-apa, enggak. Tapi Rasulullah memberikan Sayyidina Umar jawaban sesuai dengan qiyas. Ya, nanti qiyas ini, jadi setiap daripada ibadah Rasulullah, setiap daripada perkataan Rasulullah ini kan pasti dijadikan hujjah, dijadikan dalil, dijadikan sebuah hukum oleh ulama-ulama yang akan datang, sahabat, tabi'in, sampai sekarang ini. Nah, makanya di sini Rasulullah mengajarkan, ya, daripada itu bahwasannya qiyas itu diperbolehkan. Kita mengkiaskan suatu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Ini Sayyidina Umar lagi ada di permasalahan dia mencium istrinya. Maka Rasulullah tidak langsung menjawab hukumnya boleh atau tidak, tapi Rasulullah menjawabnya dengan qiyas. Mengkiaskan satu permasalahan dengan satu permasalahan yang lain. Yang mana qiyas tersebut, ya, satu permasalahan misalnya, satu permasalahan ini udah ada hukum. Misalnya orang kumur-kumur. Orang kumur-kumur itu udah ada hukumnya. Sudah pasti bahwasanya orang kumur-kumur di bulan Ramadan, selagi dia tidak berlebihan, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, itu udah hukum. Masalah kumur-kumur sudah ada hukumnya. Maka
masalah mencium istri di bulan Ramadan, ini sahabat belum tahu hukumnya seperti apa. Nah, maka hukumnya masalah mencium istri di bulan Ramadan sama Nabi Muhammad dikiaskan dengan permasalahan orang yang kumur-kumur di saat bulan Ramadan. Nanti ini belajarnya ada di ilmu namanya ilmu usul, ilmu usul di dalam usul itu kitab-kitab lain nanti ada pembahasan tentang kias. Kias itu banyak, nanti ada kiasul illah, ada kiasud dalalah, ada kiasus syabah. Nah, ini termasuk daripada kiasus syabah. Ini termasuk daripada bagian kiasus syabah. Nanti banyak lagi. Makanya pembahasan kias ini pembahasan paling pusing kalau orang belajar. Ini pembahasan paling terpusingnya di dalam materi usul. Ini pembahasan kias. Maka di situ Rasulullah memberikan jawaban sesuai dengan kias, maka tidak apa-apa. Nah, kalau seandainya orang yang kumur-kumur saja di bulan Ramadan itu tidak dikenakan hukum atau diperbolehkan, maka orang yang mencium juga diperbolehkan. Tapi tetap di sini ada khilaf antara ulama. Nah, di antaranya misalnya orang tua ataupun orang yang muda, ya, ataupun yang mencium dengan nafsu. Nah, nanti itu ada sebagian ulama yang lebih mengatakan lebih baik jangan. Ya, misalnya orang yang tidak bisa memegang dia punya nafsu. Kalau seandainya dia cium istrinya dia bisa bersetubuh, maka jangan. Jangan nanti deketin, jangan nanti cium nanti punya istri. Tapi kalau seandainya orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang ya dia mencium istrinya itu tidak pakai hawa nafsu, cuman dengan sayang saja misalnya atau apa, ya itu tidak apa-apa. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia ngerasa kalau dia mencium dia bisa sampai ke suatu hal yang membatalkan puasa, sampai mewajibkan dia untuk bayar kafarah, maka ulama yang lain mengatakan lebih baik jangan, lebih baik dijauhi. Maka di sini dikatakan fi hadza isbatul qiyasi wal jam'u baina syai'aini fil hukm al wahid lijtima'ihima fi syabah. Tadi syabah. Wa dzalika anna al madmadata bil ma' zari'atan linuduli ila al halaq wa wusu'i ila al jawf fayakunu bihi fasadu sham kama anna al qiblata zari'atun ila al jima'i al mufsidi lis sham. Jadi permasalahannya sama, illahnya sama. Jadi illahnya makruh kita untuk berkumur-kumur kalau seandainya balag. Balag itu ibaratnya kita berlebihan, jadi nggak diperbolehkan. Karena dengan kumur-kumur yang berlebihan bisa membuat puasa kita batal. Karena air bisa masuk dan kita sudah telan itu air masuk ke perut kita, maka puasa kita batal. Maka sama seperti orang yang mencium istrinya. Nah, mencium istri bisa menyebabkan orang bersetubuh atau membatalkan puasanya, makanya lebih baik tidak diperbolehkan. Kalau dia ngerasa diri dia kuat, nggak apa-apa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah kadang bulan puasa mencium aku, Tapi Rasulullah amlak li'irbi. Rasulullah itu bisa memegang hawa nafsunya, bisa menjaga hawa nafsunya. Jadi kalau kita bisa memegang hawa nafsu ya nggak apa-apa, ya. Terus. قوله بالأرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة من عمل الفرع وكيل موطن بين مكة والمدينة ذكره التاج قوله يصب على رأس الماء وهو صائم إلى آخره فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحرب يصب الماء على بعض بدنه أو كله وإليه ذهب الجمهور ولا فرق بين غسل واجب وغيره وكما جاز ذلك يجوز للصائم المضمضة لعطش كما يؤخذ من الحديث إلا أنه يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط بن سبورة الذي رواه أصحاب السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال الخطاب فيه من الفقه أن وصول الماء إلى موضع الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حكمة وغيرها سواء كان في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه إلى آخره. تمام. Kemudian ada hadis Nabi Bakar bin Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil ardi yasubbu ala ra'sihi
yasubbu ala ra'sihi al-ma'a wa huwa sha'im min al-'atashi aw min al-har. Ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun min al-'atash aw min al-har. Jadi di sini sahabat melihat pada suatu ketika di dalam qarya Al-Araj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yasub ala ra'si, itu nuangkan di atas kepalanya itu al-ma' air. Nah, ibaratnya mungkin Nabi Muhammad ya mandi juga dalam keadaan beliau berpuasa. Kenapa beliau siramkan air di kepalanya? Ya, kemungkinan dia haus, kemungkinan beliau juga merasa panas. Maka di sini ulama menyimpulkan bahwasannya hukum orang yang mandi di dalam saat dia berpuasa atau dia siram kepalanya, baik dalam keadaan dia haus ataupun dalam keadaan dia kepanasan, maka itu tidak dilarang. Cuman mereka menganjurkan jangan berlebihan. Cuman itu aja, jangan berlebihan. Walaupun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan baligh fil istinsyaq, baligh fil madmadah. Apa di sini hadisnya? Baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'im. Inti berlebihan. Kita ini dianjurkan di dalam berwudu untuk berlebihan. Kumur-kumur kita berlebihan, kita masukkan air ke hidung kita berlebihan, kita ngelebihkan kita punya tangan sampai sini berlebihan, kita ngelebihkan punya kaki juga berlebihan, dan sunnah-sunnah yang lain. Maka di dalam madmadah dan istinsyak itu disunnahkan untuk berlebihan dalam keadaan kita berwudu. Tapi Nabi Muhammad katakan kecuali pada saat ente berpuasa jangan ente berlebih. Karena takut air masuk ke mulut atau ke hidung akhirnya menyebabkan kita batal puasa. Jadi intinya di sini tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk kita mencium, untuk kita berkumur-kumur, untuk kita memasukkan air di hidung, untuk kita mandi atau kita kumur-kumur. Misalnya kita haus, mulut kita haus. Kita pengen menghilangkan haus itu dengan kumur-kumur, nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan tadi, jangan sampai masuk. Ya, tamam. Terus qauluhu tudrikni shalah ay salat ma jaa fi man asbaha junuban wa huwa shaim. Ma jaa fi man asbaha junuban wa huwa shaimun. Qauluhu tudrikni shalah ay salatu subhi. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala ya Rasulullah tudrikni salatu ana junubun fa asumu fa qala Rasulullah afa asum fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana tudrikuni salatu wa ana junubun fa asum fa qala lasta mithlana ya Rasulullah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud. An Aisyah. Terus hadis kedua. Wa an Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilami thumma yaghtasilu wa yasum. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun fi hadisi Ummu Salamah wala yaqdi. Tamam. Di sini bab juga yang menerangkan tentang gimana kalau kita di saat fajar itu sudah waktunya kita untuk sholat subuh, kemudian kita masih dalam keadaan junub. Bagaimana hukum puasa kita? Apakah sah atau tidak? Maka di sini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya seorang lelaki daripada sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tudrikunis shalah." Aku telah tiba, saya bisa dikatakan telah tiba waktu sholat. Wa ana junub, tapi pada saat itu aku junub. Maka dia berkata, afa asum, apakah aku berpuasa wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW katakan, wa ana tudrikuni shalah wa ana junub fa asum. Aku juga pernah tiba waktu sholat dan pada saat itu aku junub dan aku berpuasa, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ya tidak apa-apa. Intinya berarti tidak apa-apa orang yang dalam waktu subuhnya dia junub, maka itu tidak membatalkan daripada dia puasa. Dia teruskan dia puasa. Walaupun memang dulu itu dilarang. Walaupun di dalam syariat-syariat yang dulu itu memang dilarang. Bahkan ada sebagian daripada sahabat yang mengatakan kalau nggak salah Abu Hurairah itu tidak diperbolehkan
Itu sebelum beliau mendengar daripada hadis-hadis Nabi Muhammad. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain mengabarkan ke dia, beritahukan ke dia bahwasanya mereka mendengar hadis Nabi Muhammad yang mengatakan orang yang ketika azan subuh dia masih dalam keadaan junub, maka puasanya tidak batal. Akhirnya dia kembali daripada perkataan dia yang kemarin itu yang mengatakan batal. Maka di sini ketika Rasulullah katakan aku ini pernah sholat, pernah datang waktu sholat dan aku pada saat itu junub, tapi aku berpuasa Rasulullah. Maka sahabat yang itu mengatakan, ya Rasulullah, lasta mislana, kau itu bukan orang yang seperti kami. Maksudnya itu ya, magomnya antum dah, masya Allah, antum nabi. Yeah. Maka Rasulullah maka dia katakan, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, dosa kamu ini sudah dihapus oleh Allah, baik yang sudah ataupun yang akan datang, sedangkan kami ini manusia biasa. Maka Rasulullah menanggapi daripada ucapan sahabat tersebut, beliau katakan, inni la arju an akuna akhsyakum, aku berharap aku ini adalah orang yang paling takut, orang yang paling takut dengan Allah dibanding kalian. Wa a'lamakum bima attaqi, dan orang yang paling tahu dan orang yang paling paham dengan apa-apa yang harus aku hindari, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di sini juga diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' ghair ihtilam. Di sini Sayyidina Aisyah mengatakan Nabi Muhammad itu pernah dalam keadaan subuh beliau masih junub. Ketika subuh beliau masih junub. Junubnya dari apa? Mimpi atau apa? Enggak. Di sini Nabi Muhammad junubnya itu bersetubuh dari jima. Kenapa beliau kasihkan ghair ihtilam? Kenapa dikasih catatan? Jadi Nabi Muhammad junub dalam keadaan junub dari hasil bersetubuh, bukan dari hasil mimpi. Kenapa harus dikasih ibarat seperti itu? Karena menandakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak bisa kan orang kalau junubnya dari mimpi itu terkadang talaub syaitan, mainannya syaitan. Nabi Muhammad nggak bisa diketukan oleh syaitan. Jadi Nabi Muhammad orang nggak pernah junub dengan mimpi-mimpi itu nggak. Ya, karena syaitan nggak bisa bermain dengan Nabi Muhammad, berbeda dengan kita ini. Ya, makanya kita ada junub biihtilam, ya ini dalam mimpi bisa. Tapi Nabi Muhammad nggak ada. Karena Nabi Muhammad terhindar daripada hal-hal itu semua. Makanya diingatkan sama Sayyidina Aisyah, dilafalkan bahwa Nabi Muhammad junub itu dari hasil beliau bersetubuh, bukan dari hasil beliau mimpi. Nah, tsumma yaghtasil wa yasum. Kemudian Rasulullah mandi, habis itu puasa. Jadi nggak apa-apa. Intinya nggak apa-apa. Berbeda kalau seandainya subuh inti baru jima, ya. Udah azan subuh baru jima, habis itu mau puasa. Nah, itu baru batal, ya. Kalau ini kan dia bersetubuhnya di malam hari, ya. Yang penting sebelum azan subuh. Nah, setelah selesai azan subuh, maka setelah selesai dia jima itu, nggak lama dari itu baru azan subuh. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi lebih baik jangan mendekati, ya. Kalau kita mau ada nggak tahu, kita namanya hawa nafsu, ya, syahwat. Syahwat ini kan sesuatu hal yang sebagian ulama katakan yang fauqad darurah, udah di atas tingkat daripada darurat yang paling tinggi. Itu namanya syahwat. Makanya ada syahwah, ada hawa. Maka di situ kan memang kita susah untuk menjaga, ya. Kalau seandainya memang ada keinginan kita untuk menyetubuhi istri di saat yang seperti itu, lebih bagus untuk menjaga-jaga jangan dekat subuh, jangan, ya. Karena waktu azan ataupun waktu imsak kita ini kan itu cuman bahasanya itu waktu yang yang dikira-kirakan oleh ahli hisab, ya, ahli nujum. Mereka cuman hanya memperkirakan imsaknya di sini, azan subuhnya di sini. Nah, kalau kita pengen melakukan hal-hal yang seperti itu, lebih berjaga-jaga, ya jauhi jam 4 ke bawah itu jauhi. Jam 4 ke bawah itu jauhi. Biar kita tidak
apa namanya kelewatan, nanti takutnya ya masuk ke waktu subuh. Apalagi yang orang-orang yang kuat-kuat yang lama-lama ini kan harus ini, kalau yang cuma 5 menit gak apa-apa, jam 4. Ya, itu untuk berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga. Tamam, gerak. Qawluhu tudrikni shalah ay salat as-subhi wa ana junubun ay Mutalattihun bil janabah. mutalattihu bil janabati lam aktasil qawlu wallahi Inni la arju an akuna akhsyakum ila akhirih dhanna al-qa'il qad ghafara Allahu lak anna jawaz al-isbah bil janabati min khasaisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu la kharaja alaihi fima yaf'alu ya annahu maghfurun la fa ankara sallallahu alaihi wasallam alaihi hadha wa qala wallahi anni la arju ila akhirih wa fi anna al-asla al-istiwa'u fil ahkam. al-istiwa'u fil ahkami illa idza dalla dalil 'ala al-khususiyati. Ayo, di sini secara hukum asal di dalam syariat ini, kita sama Rasulullah itu di dalam hukum sama, ya. Kita sama Rasulullah di dalam hukum sama. Itu tidak ada perbedaan sama sekali. Rasulullah diwajibkan oleh Allah salat, berarti kita wajib salat. Rasulullah diwajibkan untuk berpuasa, berarti kita wajib puasa. Rasulullah diwajibkan untuk apa namanya haji, berarti kita haji. Rasulullah disunnahkan untuk bersedekah, berarti kita juga disunnahkan untuk bersedekah. Itu secara teori asalnya itu semuanya kita sama Rasulullah. Illa idza dalla dalilu 'alal khususiyah. Kecuali nantinya kalau ada dalil lain yang menunjukkan bahwasannya ini memang dikhususkan untuk Nabi besar Muhammad. Pasti ada. Sesuatu hal yang dikhususkan Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nanti ada dalilnya sendiri. Bahwasanya ini hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hal ini, di dalam orang junub ketika waktu subuh itu hukumnya sama. Rasulullah sama kita sama, nggak ada bedanya. Ketika Rasulullah itu ketika beliau dalam keadaan subuh dan beliau junub itu tidak batal dia puasa, maka kita juga seperti itu. Terus. Wa fi hadhil ahadits dalilun ala sihhati shaumi man asbaha junuban. Qala fil ma'alimi qad ajma'a amatul ulama'i ala annahu idza asbaha junuban fi Ramadan fa annahu yatimmu shaumuhu wa yajzi'uhu. Ghairu anna Ibrahim an-Nukhai qala yajzi'uhu fi at-tatawwu'i wa yaqdi fi al-fardhi. Wa hadhihi al-lafdhatu allati zadahu al-Udhrami an thabatat fahiya hujjatun ala Ibrahim min jihati an-nas wa ila fasairul akhbari hujjatun alaihi min jihati al-umumi. Qultu wa lafdhatul Udhrami hiya fi sunani li Abi Dawud. Qala Abu Dawud qala Abdullah al-Udhrami fi hadithihi fi Ramadan min jima'in ghairu ikhtilamin summa yasum. Qala Abu Dawud ma aqala man yaqulu hadhil kalima yakni yusbihu junuban fi Ramadan wa innamal hadithu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasbahu junuban wa huwa shaimun yakni min ghairi dzikri Ramadan ila akhirih. Wa qala al-Khitabi kana Abu Hurairah yufta bi anna man asbaha junuban fala shawma lahu wa kana yarwiyahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma balaghu hadithu Aisyah wa Ummu Salamah radhiyallahu anhuma qala huma a'lamu bidzalik inma akhbaranihi al-Fadl bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakallama an-nas fi ma'na dzalik fa ahsin ma sami'at fi ta'wili ma rawahu Abu Hurairah fi hadha an yakuna dzalika mahmulan ala nuskhi wa dzalika anna al-jima'a kana fi awal al-islam muharraman ala shaimi fil laili ba'da an-nawm ka ta'ami wa syarabi falamma abaha Allahu al-jima'u ila tul'il fajri jaza lil junubi idza asbaha qabla an yaghtasila an yasuma dzalika al-yawm lirtifa'il hadir al-mutaqaddimi fayakunu ta'wilu qawluhu man asbaha junuban fala sawma la ana man jama'a fi sawmi ba'da an-nawmi fala yajzi'uhu sawma ghadihi li'annahu la yusbihu illa
إلا وله أن يطلع قبل الفجر بطرفة عين. فكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأولي ولم يعلم بالنصح. فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه وقد روى عن ابن المسيب أنه قال رجع أبو هريرة عن فتياه في من أصبح جنوبا أنه لا يصوم. وفي صحيح عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان لا يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. وقولها غير احتلام صفة لازمة لا يلزم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان الذي هو بعيد عن الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. Ayo, tamam. Jadi intinya ya, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi di zaman dulu ya, dulu tuh orang ketika saat puasa, ketika dia tidur malam, ketika bangun dia nggak boleh lagi untuk jima, untuk bersetubuh. Itu zaman dulu. Akhirnya ini hukum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan kita bersetubuh dengan istri kita di saat bulan puasa sampai kapan? Sampai azan subuh. Itu diperbolehkan, kecuali bagi orang-orang yang menyetubuhi istrinya ketika sudah mendekati azan, itu nggak diperbolehkan. Soalnya tarfata ain itu sebentar. Waktu jarak antara orang itu bersetubuh dengan azan itu 5 menit misalnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Orang-orang yang seperti itu maka puasanya itu batal. Nah, tidak bisa dia untuk puasa di hari itu karena tadi dia sudah mendekati azan, sudah sangat dekat dengan azan. Kemungkinan itu sudah waktunya azan. Kemungkinan itu sudah waktunya azan. Makanya kita jauh-jauh, jauh-jauh, jangan sampai kita mendekati di waktu azan tersebut. Tamam, terus. Al-hasu ala siyami Ramadan ihtisaban wa qiyamul lailihi wa ma jaa fi fadlihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadana min ghairi an ya'murahum bi azimatin fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Shaykhan zada Ahmad wa ma ta'akhkhar. Tamam. Di sini hadis nanti bab yang menerangkan untuk kita atau menganjurkan atau memberikan semangat atau memberikan anjuran kepada kita di dalam melakukan Ramadan ini atau melaksanakan Ramadan ini dengan benar-benar iman wahtisab. Iman dimakna kita memang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan bulan puasa ini, dan ihtisab, dan kita betul-betul memang mengharapkan daripada ridhonya Allah, mengharapkan daripada pahalanya Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Ramadan. Jadi kita ini di setiap ibadah, di setiap perbuatan, di setiap harokah gerakan kita ini, maka sepantasnya kita sebagai seorang hamba itu harus jujur, harus sidik, harus betul-betul kita ini ikhlas dikarenakan Allah. Intasdukillah yasdukka. Kalau kau jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur sama kita. Jadi dulu juga ada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini pengen mati syahid." Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku pengen mati syahid. Aku nggak pengen apa-apa." Jadi Rasulullah ini dari perang, ketika dari perang, Rasulullah kan kalau perang, kalau dapat rampasan perang itu bagi-bagi kan sama orang yang hadir di perang tersebut. Nah, ada satu orang dibagi sama Rasulullah bagiannya. Dia katakan sama Rasulullah, "Rasulullah, ana nggak pengen ini. Ana nggak pengen uang, ana nggak pengen hewan, ana nggak pengen harta ya Rasulullah, itu semua ana nggak pengen. Terus apa yang ente pengen?" Ya Rasulullah,
dan aku pengen adalah an urma hahuna. Ya Allah. Aku pengen aku ini mati syahid dan aku dipanah di atas tenggorokan aku ini mati. Dia pengen seperti itu ngomong sama Rasulullah. Kata Rasulullah, in tasduqillah yasduq. Kalau seandainya memang kau jujur dengan Allah, kau berperang itu niatmu lillahi ta'ala, maka Allah pun akan mengabulkan, Allah pun akan jujur denganmu. Maka pada suatu saat dia perang. Ketika perang dan perang udah selesai, itu Rasulullah adatnya kan keliling melihat sahabat-sahabat mana saja yang mati syahid. Ketika Rasulullah keliling-keliling ngelihat ada orang yang tadinya minta sama Rasulullah mati syahid dan dibunuh panahnya sampai nyampe ke lehernya dia. Ketika itu Rasulullah lihat, ini fulan tadi yang ngomong. Ketika dibalikkan badannya, di situ betul anak panah itu berada di lehernya beliau, mati syahid yang ada. Maka Rasulullah katakan, intasduqillah yasduq. Kalau kalian jujur dengan Allah, maka Allah pun akan kebalikannya, jujur juga sama kita. Ketika Allah memberikan semua janji-janjinya, akan diberikan. Kalau kita jujur, akhirnya orang tersebut dia disolatkan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi ini anjuran kita di dalam berpuasa. Kita jujur, kita ikhlas, yang kita niatkan hanya lillahi ta'ala, dan kita inginkan daripada pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Syaikhan. Zada Ahmad wa ma ta'akhkhar. Jadi barang siapa orang yang melaksanakan bulan Ramadan, itu dia dengan iman dan ihtisab, dan dia menginginkan daripada puasa itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti itu akan Allah ampuni dosa-dosa dia yang sudah lewat. Wa ma ta'akhkhar. Ada yang mengatakan juga riwayat lain, dan juga dosa-dosa yang akan datang. Nah, sebagian ulama juga mengatakan, ya kalau seandainya dosa yang lalu itu masuk akal. Jadi kan orang kalau seandainya Allah memberikan ampunan, itu harus ada dosa dulu. Ya, kalau kita mau menghapus sesuatu atau mau menghilangkan sesuatu, harus ada barangnya dulu. Betul nggak? Ini misalnya ada kopi. Ana pengen gelas yang ada di kopi ini hilang. Ya, harus ada isinya dulu. Ya. Gelas ini pengen ana hilangin, harus ada isinya dulu, baru dibilang kosong. Ya. Kalau seandainya nggak ada isinya, nggak ada yang perlu ana nggak ada yang perlu ana buang. Itu. Nah, sekarang dosa yang sudah lalu itu udah ada dosanya. Berarti ampunannya memang pas. Ya. Allah mengampuni orang yang di bulan Ramadan itu dia betul di dalam berpuasa, maka dosa-dosa dia yang lalu Allah ampuni, ada dosanya, maka diampunkan. Nah, sedangkan dosa-dosa yang akan datang di mana? Belum ada dosanya kok bisa diampunkan. Maka sebagian ulama mengatakan dimaksud daripada ampunan Allah yang wa ma ta'akhkhar yang akan datang, itu Allah jaga kita. Allah jaga kita, Allah jaga setiap gerakan kita. Jadi kita ini tidak berbuat dosa-dosa yang besar. Jadi kita tidak ninggalin sholat, kita nggak zina, kita nggak nyopet, kita nggak melakukan hal-hal yang besar. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Tamam, Iqra. Qauluhu min ghairi an ya'murahum bi'azimatin, yakni min ghairi an ya'murahum amrun ijabun bal amrun nadbun wa targhibun. Wa fassara dhalika biqaulihi man qama ramadan ay qama layaliyahu bisalati. Qala al-hafidz wal muradu min qiyamil laili ma yahsulu bihi mutlaqul qiyami. Wa dzakara an-Nawawi fi syarh Muslim anna al-murada bi qiyami ramadan salatut tarawih ala annahu yahsulu biha al-matlubu min al-qiyami la anna qiyam ramadan la yakunu illa biha. Qauluhu imanan ay tasdiqan bi annahu haqqu qawlihi wa ihtisaban ay yuridu bidzalika wajhullahi ta'ala la yaksudu ru'yatun nas. Qauluhu ghufira lahu ila akhirih yatanawalu bi dhahirihi as-saghair wal kaba'ir. Wa hasal Imam an-Nawawi takfiru sawmi lis-saghair ala ma huwa al-ma'ruf alladhi jazama bihi amama al-haramain Imamul Haramain wa
ونسبه ونسبه القاضي إياض إلى أهل السنة قوله وزاد أحمد وما تأخر تفيد هذه الزيادة بشرى عظيمة للصائمين وهو أن الصيام مع كونه مكفرا للذنوب لم يقتصر في ذلك على ما مضى بل تعدى إلى أن يكفر ما يأتي من الذنوب إلى أن هنا إشكالا كثيرا ما يتدبر إلى الأفهام عند سماع هذه الزيادة وهو أن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر والمتأخر من الذنوب لم يأتي فكيف يغفر فذكر العلماء في حديثه صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في أهل بدر لعل الله وفي رواية أن الله أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أن ذلك كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك أو أن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة فيأتي هذا المعنى هنا في حديث الصيام ويرتفع به الإشكال قال الإمام النووي واتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب وأصحابه رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد وقال الإمام مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الأفضل فراد في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة قلت وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. Maka di sini yang dianjurkan di dalam qiyami Ramadan, kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka Imam Nawawi katakan yang dimaksudkan dengan qiyami Ramadan yaitu kita melakukan daripada salat tarawih. Karena inti daripada Ramadan itu salat tarawih. Jadi kalau seandainya orang yang puasa tapi dia tidak salat tarawih, ya, dia belum diartikan orang yang betul-betul berpuasa di bulan Ramadan. Karena inti daripada Ramadan itu tarawih. Dan sini juga disebutkan paling bagusnya tarawih itu 20 rakaat dan dilakukannya di masjid. Walaupun ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan lebih bagus salat tarawih itu sendiri dan dilakukan di rumah. Tapi kebanyakan ulama mereka mengatakan paling bagusnya salat tarawih itu jamaatan, ya, berjamaah dan dilakukan di masjid seperti apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah tidak mencontohkan atau tidak melakukannya di masjid karena Rasulullah itu takut salat tarawih itu jadi wajib nanti. Jadi ketika awal-awal puasa Rasulullah itu sudah salat tarawih di masjid. Tapi Rasulullah itu ngelihat sahabatnya ngikutin. Jadi kan sahabat ini bagusnya mereka itu ketika melihat Rasulullah mengamalkan sesuatu langsung diikuti. Nah, ketika Rasulullah ngelihat tambah banyak ngikut, nah Rasulullah takut diwajibkan. Kalau diwajibkan nanti merepotkan umatku nanti. Akhirnya Rasulullah balik ke rumah, sholatnya di rumah, enggak sholat di masjid lah lagi. Nah, pada suatu saat akhirnya ketika Rasulullah meninggal, akhirnya Sayyidina Umar ini ngelihat gerombolan orang-orang sahabat-sahabat ini mencar-mencar sholatnya. Ada yang di sini, ada yang firqah sini, ada yang rombongan sini, ada yang rombongan mencar-mencar, ada yang di rumah masing-masing. Nah, Sayyidina Umar ngelihat daripada nih orang berpencar-pencar sholatnya, lebih baik anak kumpulkan di satu tempat yang mengimami mereka adalah orang yang paling pandai baca Al-Qur'annya, maka itu lebih baik, kata Sayyidina Umar. Akhirnya dikumpulkan sahabat banyak-banyak di masjid, dikasihkan orang yang paling bagus bacaannya, yaitu Ubay ibnu Ka'bin. Akhirnya Ubay lah yang memimpin mereka sholat tarawih, dan itu dilakukan 20 rakaat, witirnya 3 rakaat. Nah, inilah sejarah daripada sholat tarawih. Dan Imam Nawawi katakan inti daripada Ramadan itu adalah sholat tarawih. Jadi tidak dikatakan orang itu betul-betul
melakukan ibadah di bulan Ramadan kecuali dia sudah melaksanakan daripada salat tarawih. Jadi rugi, sayang kalau kita cuman puasa tapi kita tidak salat tarawih. Tamam. Kemudian di sini ana baca biar cepat ya. Kemudian di sini ada hadis lagi bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuh." Barang siapa orang yang melaksanakan bulan Ramadan, mendirikan daripada bulan Ramadan dengan dia bermaksud tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka keluar daripada semua dosa-dosanya. Seperti apa? Seperti anak yang barulah lahir. Jadi kita kalau melaksanakan dengan serius, dengan ikhlas, dan kita banyak ibadah di bulan Ramadan, maka insya Allah semua dosa kita diampunkan oleh Allah seperti orang yang barulah lahir. Orang baru lahir apa? Bersih. Bersih. Rawahu An-Nasa'i wa sawwaba annahu ala Abi Salamah an Abi Hurairah la an Abdurrahman ibni Auf. Kemudian di sini ada hadis lagi yang nomor 3. Wa an Abdurrahman ibni Abdul Ghari qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab lailatan fi Ramadhan ila al-masjid fa idan nasu auza'un mutafarriqun. Nah, ini apa namanya? Sejarah. Ini sejarah tarawih. Kenapa bisa di masjid? Jadi di sini diriwayatkan oleh Abdurrahman ibni Abdul Ghari. Dia katakan pada suatu malam aku keluar dengan Sayyidina Umar bin Khattab pada bulan Ramadan pengen ke masjid. Fa idan nasu auza'un mutafarriqun. Kemudian di sini aku ngelihat segerombolan orang itu terpisah-pisah. Auza' ini jamaat ya, orang 2, 3 nanti di sini, nanti ada yang di sini, nanti ada yang di sini. Mutafarriqun, mereka terpisah-pisah. Apa yang mereka lakukan? Yusallir rajulu li nafsihi. Dia salat sendiri. Salat sendiri-sendiri. Wa yusallir rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahat. Atau ada juga orang salat, maka di belakangnya dia itu ada 2-3 orang yang ikut salat. Tapi banyak berpencar, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di situ. Maka Sayyidina Umar katakan, "Inni ara law jamma'tu haula ala gari' wahid lakana amsal." Kata Sayyidina Umar, aku ini punya pandangan, punya solusi, punya pemikiran. Kalau seandainya orang-orang yang terpencar kayak gini nih, kalau seandainya aku kumpulkan jadi satu, dan aku berikan mereka orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, maka lakana amsal, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Tsumma adama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. Kemudian beliau bukan hanya punya pendapat, tapi beliau betul-betul niat mau melakukan itu semua. Akhirnya dikumpulkan sama Sayyidina Umar, maka disuruh imam orang yang namanya Ubay ibnu Ka'ab. Qala thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati gharihim faqala Umar ni'matil bid'atu hadhihi. Kemudian Sayyidina kata Abdurrahman itu, aku keluar lagi di malam yang lain, aku keluar dengan Sayyidina Umar. Dan pada saat aku keluar, aku melihat orang-orang nggak berpencar-pencar lagi. Akhirnya orang-orang sudah sholatnya kumpul bersama-sama yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika Sayyidina Umar melihat hal seperti itu, beliau katakan, "Ni'matil bid'ah hadhihi." Bid'ah yang paling nikmat itu seperti ini. Walaupun ini tidak di zaman Rasulullah, tapi ini adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang bagus. Ya, walaupun tidak ada di zaman Rasulullah. Maka beliau katakan ni'matil bid'ah hadhihi. Paling nikmatnya, paling bagusnya bid'ah itu adalah ini. Bid'ah itu kan sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu namanya bid'ah. Tapi bid'ah ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Maka tarawih ini adalah bid'ah yang baik. Maka tidak apa-apa untuk dilakukan. Wa qala Umar ni'matul bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumuna yani akhiral lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalah. Dan orang yang tidur setelah tarawih itu lebih baik daripada orang yang tidur dulu baru bangun untuk tarawih. Jadi memang lebih bagus kita tarawih dulu baru kita tidur daripada kita tidur baru kita tarawih.
Wa kana an-nasu yaqumuna awwalah. Maka orang-orang dulu, sahabat, mereka melakukan tarawih itu di awal malam. Awal malam itu berarti isya nih, awal malam. Azan isya berarti itu termasuk awal malam. Jam 8, 9, 10 itu awal malam. Rawahu Imam Malik wal Muwatta wal Bukhari fi sahihihi. Kecuali nanti kita ini memang orang nggak tidur. Orang yang nggak tidur, kita ada pekerjaan atau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, nggak apa-apa. Selagi itu ibadah, masih dalam koridor ibadah. Mungkin kita baca Quran, mungkin kita majelis, akhirnya kita sholat tarawih jam 11, sholat tarawih jam 12, jam 1, nggak apa-apa. Kalau di Tarim itu orang sholat tarawih sampai subuh masih ada orang sholat tarawih. Ya, sampai azan subuh masih ada orang sholat tarawih. Ada yang jam 11, ada yang buka udah mulai dari jam 8. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 itu ada. Makanya nggak heran kalau ente dengar Imam Haddad sholat tarawihnya 100 rakaat. Imam ini sholat tarawihnya 100 rakaat. Karena mereka memang menyiapkan tempat-tempatnya. Dan memang di tempat-tempat itu bahasanya itu apa ya? Kalau bahasa Arabnya athar. Peninggalan ya. Peninggalan. Memang tempat-tempat yang peninggalan para salaf. Ada namanya Masjid As-Segaf, ada namanya Masjid Al-Idrus, ada namanya Masjid Al-Muhdhar di sana. Dan yang memegang daripada tempat-tempat tersebut dulunya orang-orang besar, wali-wali besar. Ada Masjid Ba'alawi. Nah, di situ mereka waktunya berbeda-beda. Misalnya Masjid Ba'alawi sholat jam 11. Nanti Masjid As-Segaf sholatnya jam 1. Nanti Masjid Muhdhar sholatnya jam 12. Nanti Masjid Al-Idrus sholatnya jam 2 misalnya gitu. Jadi jam 11 kita ke sini. Nanti jam 12 pindah sini. Nanti pindah sini. Pindah sini. Selagi kita mampu ya silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan mereka di situ melakukan hal-hal seperti itu. Makanya tidak heran kalau seandainya mereka itu sholat tarawihnya sampai 100 rakaat ya. Itu sudah menjadi adat daripada sebagian mereka itu udah adat, udah hal biasa. Cuman kita ini aja yang susah. Ya. Bahkan sholat tarawih kita ini udah 20 aja mau cepet-cepet. Ya. Udah 20 aja mau cepet-cepet. Padahal ini inti di dalam kita menjadikan puasa ini tarawih. Tapi pengennya cepet-cepet sholatnya cepet-cepet. Nah, akhirnya tidak dapat tumaknina, nggak khusyuk, rohani kita nggak sehat, akhirnya kita tidak tercerahkan hati kita dalam sholat. Padahal sholat itu kan cara kita menghadap Allah, cara kita berbicara dengan Allah, cara kita berjumpa dengan Allah, cara kita bagaimana menghadap Allah. Ya, kalau seandainya kita ini menghadap Allah aja nggak betah, gimana kita bisa masuk surga? Kita ngadap Allah nggak betah. Kita lagi sholat mau ngadap Allah, tapi kita nggak betah. Nah, itu bagaimana? Nah, itu perlu kita jadikan muhasabah untuk diri kita sendiri. Ya, kita ngadap orang aja, ngadap presiden atau ngadap siapapun kita pengen lama-lama, kita rela lama-lama. Tapi kenapa kita ngadap Allah kita pengennya yang cepat? Nah, tarawihnya pengennya yang cepat, ya, sampai nggak ada tumaknina lagi. Nah, itu jangan. Ya. Capek, memang capek, tapi ini loncatan kita, markab kendaraan kita nanti untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamam. Qauluhu auza ay jama'at mutafarriqun qauluhu yusalli ar-rajulu ila akhir ar-rahat wa ma baina thalathati ila al-ashrah. Wa hadha bayanun lima ajmal. lima ajmal qablu. Wal ma'na anna ba'dahum kana yusalli munfaridan wa ba'dahum yusalli jama'atan. Qaluhu lakana amthal ay afdal min tafarruqihim anshad lil musallin. Qaluhu fajama'ahum ala Ubay qala fil fath ay ja'alahu lahum imaman wa ka'annahu ikhtarahu amalan li qawlihi sallallahu alaihi wasallam ya ummuhum agra'uhum li kitabillah. Maka Sayyidina Umar menyuruh orang yang paling bagus bacaannya karena sesuai dengan anjurannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya ummuhum agra'uhum, yang mengimami kalian adalah orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'an. Wa qala Umar agra'una Ubay. Rawa Sa'id bin Mansur min tariq Urwah anna Umar jama'a an-nasa ala Ubay bin Ka'b fa kana yusalli bir rijal wa kana Tamim ad-Dari yusalli bin nisa.
wa rawahu Muhammad bin Nasr fi kitab Qiyamil Lail lahu min hadzal wajh. Wa qala Sulaiman ibn Abi Hatmah badalu Tamim ad-Dari wa la'alla dzalika kana fi waqtain qauluhu bi salati gharihim Tamam, akhirnya baca hadis satu lagi. Fi waqtain qauluhu bi salati gharihim. Masih ini ya. Bi salati gharihim ay imamihim wa fi isyarun bi anna Umar bin Al-Khattab kana la yuwadzibu ala salati ma'hum wa la'allahu kana yara anna fi'laha fi baitihi afdal. Wa hadha mazhabul Malikiyah illam tu'attil al-masajid. Qauluhu, jadi mazhab Malikiyah, kalau mazhab Maliki salat tarawih di rumah lebih baik. Tapi ada catatan, kalau seandainya masjid itu enggak libur, maksudnya itu masjid itu masih ada jamaahnya. Kalau masjid itu masih ada jamaahnya, mazhab Malikiyah lebih melihat bahwasanya lebih bagus sholat di rumah. Tapi mazhab kita Syafi'iyah lebih bagus sholat di masjid jamaatan. Wallati yanamuna anha ay wasalah allati yanamuna ba'daha fa'an bima'na ba'dah. Kama fi qoulihi ta'ala la tarkabunna tabagan an tabaq. Wa fi hadha at-tasrih bi afdaliyati salatiha awwal al-laili ala akhirih. Qauluhu yaqra'u bil mi'in wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dah selesai. Sampai sini dulu. Tamam. Kitab satu lagi. Idza usiba qarib. Nah, idza turita ila al-ikhbar an amrin makruhin. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang cara kita menziarahi orang yang sakit, membesuk orang yang sakit. Jadi sekarang diajarkan lagi ketika kita menjenguk atau membesuk orang sakit dan kita memang didorong oleh keadaan untuk memberikan kabar sesuatu yang jelek, yang tidak bagus. Maka kalau kita memang harus memberikan kabar yang seperti itu, maka di sini beliau katakan awwuqu hadits mufji aw wafati garib, atau ada orang yang meninggal, orang dekat meninggal, kita harus ngabarin dia. Aw azizin ala sahibika aw garibika aw ma syabahu dzalika fayahsunu bika an tulattifa waq'al khabar ala man tukhbiruhu bihi. Maka cara kita untuk mengkabarkan dia yang sakit itu harus tahu pelan-pelan, kita lihat kondisinya. Jangan misalnya ada orang kecelakaan. Yang kecelakaan ini orang yang dia sayang. Nah, kita mau ngasih tahu kabar dia ini bahwasannya ada temannya dia atau abahnya atau uminya atau anaknya lagi kecelakaan. Jangan sampai kita datang ke dia, kita kasih tahu, "Ya anak inti kecelakaan tuh anak itu." Jangan seperti itu. Palanya pecah ininya ini. Jangan. Nah, maka cara kita untuk memberikan kabar dia yang seperti itu pelan-pelan. Kita pelan, kita lembut, kita cari kasih dia muqaddimah dulu, pendahuluan. Jadi kita indahkan itu cerita sampai walaupun itu sesuatu hal yang tidak enak, tapi dia mendengarnya itu enggak langsung kaget. Ya, karena orang kalau dia langsung kaget, bahaya nanti untuk dia punya sakit. Fayahsunu bika an tulattif waq'al khabar ala man tukhbiruhu bihi wa tumahhida lahu tamhidan yukhaffif nuzul al-musabi alaih fataqula fi man tukhbiru an wafatihi mathalan balagani anna fulanan kana maridan maradan shadidan wa zadat haluhu shiddah wa sami'tu annahu tuwfiya rahimahullahu ta'ala. Nih, dicontohkan sama beliau. Misalnya nih caranya. Kita ingin ngasih tahu orang yang sakit bahwasannya ada yang meninggal. Jadi misalnya sakit dia, teman kita sakit, dia punya teman lagi meninggal. Ini teman orang yang berarti bagi dia. Kita pengen ngasih tahu dia yang lagi sakit nih bahwasanya teman dia meninggal. Jadi kita datang ke dia, kita berikan pendahuluan dulu. Kita kasih tahu. Ente tahu nggak? Teman ente yang satu itu sakit. Ketika sakit dia berobat, sudah berobat, sudah. Tidak tahunya, ya tambah parah. Dia berobatnya tambah parah. Sakitnya dia tambah parah. Nggak hilang-hilang dia punya sakit. Nah, hari ini anak dapat kabar bahwasannya ente punya teman itu
meninggal. Nah, kalau kita memberikan kabar yang seperti itu dengan ada pendahuluan-pendahuluan, itu agak ringan untuk didengar oleh orang yang sakit. Berbeda kalau kita kasih tahu, "Ente tahu nggak teman ente meninggal?" Nah, kaget dia langsung. "Ah, kenapa meninggal?" Nah, seperti itu ya. Makanya harus pelan-pelan, harus kita tahu kondisi situasi orang yang sakit. Wala tukhbir an wafati mayyit binahwi ma yaquluhu ba'duhum. Nah, atadri man tuwfil yawm au biqaulika tuwfil yawm fulan. Jadi jangan sampai seperti orang-orang yang langsung ngabarin, "Ente tahu nggak yang mati sehari ini siapa?" Nah, jangan seperti itu. Nah, atau "Ente tahu nggak fulan mati?" Nah, jangan. Bal yanbaghi an tabda bismil ladzi tukhbiru an wafatihi qabla dzikri wafatih. Tapi ente mulai dulu dengan ente mengkabarkan, "Ana dengar dari fulan bahwasanya si fulan mati," misalnya seperti itu. Li'anna man tukhbiruhu bidzalika hina tas'aluhu ayadri man tuwfil yawm aw taqulu lahu tuwfil yawm yatabadar fawran ila dinihi al-murawwi'at asy-syidad wa yuqaddir anna al-wafata waqa'at bi aqrabin nasi ilaihi min maridin aw kabirin aw syab fa yatarawwa bi hadhihi as-sighah minka fi as-su'al aw al-ikhbar ashaddu at-tarwi walau qulta lahu fulanun tuwfil yawm fa bada'ta bismi man tukhbira an wafatihi la khaffa al-waqu alayhi wa antafat tarwi wa bagi asl khabar al-muhdin awil makruh. Jadi kalau kita langsung misalnya kita tanya sama dia, "Ente tahu nggak siapa yang mati?" Maka pertanyaan ente itu akan mengakibatkan ketakutan di dalam diri orang yang sakit. Karena dia ngerasa, "Ya Allah, aku ini lagi sakit. Berarti kematian ini akan dekat." Kematian ini sudah dekat. Kematian ini sudah di depan mata. Karena aku lagi sakit. Tapi kalau seandainya ente kabarkan, ente bilang dulu, "Ana dengar kabar dari fulan. Bahwasanya fulan ini dia udah sakit lama. Sakit, dia berobat. Habis itu nggak kunjung sembuh. Akhirnya dia punya jasad dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari ini dia meninggal." Kalau dikabarkan seperti itu dulu maka akan ringan. Wa kadzalika yanbaghi an tura'i sighatal ikhbar min anil hadiqi awil ghariq awil hadis. Famahid lahu bitamhid alladhi yukhaffifu shiddata waq'ihi 'ala an-nafs. Wadhkur ismal musabi bihi mutalattifan. Wa la tasukka sam'a sahibika aw qaribika aw mujalisika bil khabaril mufdi'i sokkan. فإن بعض القلوب يكون تحملها ضعيف وربما تعدى بالخبر المفجئ أشد الأذى وربما يصعق بعض الأفراد بذلك أو يغمى عليه فتلطف بالإخبار عن المفجئات إذا اضطررت إلى ذلك وتحين الوقت الملائم للإخبار إذا كان هناك داع للإخبار ولا تخبره بذلك وهو على طعام أو قبل النوم أو في حالة مرض أو استفداد أو نحو ذلك من الأحوال والحكمة والكياسة في هذا المقام min afdali ma tatahalla bihi wallahu yatawallaka wa yar'ah. Jadi intinya di dalam kajian kita ini ketika ada orang yang sakit, ketika kita ingin memberikan kabar yang buruk, orang mati, orang kecelakaan, rumah kebakaran, ada yang tenggelam ataupun kabar-kabar yang bikin orang itu kaget. Yang bikin orang itu shock. Jadi ketika kita ingin mengkabarkan orang yang sakit, maka pelan-pelan kita cari mukaddimah yang baik, pendahuluan yang baik. Sekiranya walaupun kabar ini adalah kabar yang berat, yang bikin hati orang sakit, tapi dengan perkataan kita yang kita sudah hiasi dengan bagus, itu akan menjadi ringan. Walaupun orangnya mati, walaupun rumahnya kebakar, walaupun orangnya tenggelam, ya nggak apa-apa. Tapi kabarnya ini kita hiasi dengan suatu hal yang indah. Sekiranya orang yang sakit itu dengarnya enak, karena orang sakit itu mereka tuh terkadang punya hati lemah. Ya, hati mereka tuh lemah. Imun mereka berkurang, kesehatan mereka berkurang, penjagaan di dalam tubuh mereka itu kurang, detak jantung mereka juga kurang. Jadi kalau seandainya kita kagetkan dengan sesuatu hal yang menyedihkan dia, takutnya dia nggak bisa nerima. Dia punya hati nggak bisa nerima, bakal menyebabkan mungkin bisa fatal dia mati, menyebabkan dia tambah sakit, menyebabkan dia pingsan. Kan orang kalau seandainya terkadang orang sehat aja mendengar kabar yang kaget, apalagi orang yang dia sayang, dia bisa pingsan. Berapa banyak orang yang meninggal kabar anaknya meninggal, bapak yang meninggal pingsan, ya, nggak sadarkan diri, ya apalagi orang sakit. Jadi ini adalah sesuatu hal yang paling harus kita lakukan ketika kita ingin mengkabarkan orang-orang yang sakit. Jadi kita harus tahu cara bagaimana kita mengkabarkan.
Ana pernah di dalam satu hal, dalam satu ini ada yang cerita sama Ana, ada yang seperti itu. Orang baru baru melahirkan, kalau tidak salah, baru melahirkan, mendengar kabar yang seperti itu, dikabarkan bahwasannya anak dia yang baru lahir itu dapat masalah, uminya ya masih dalam keadaan tidak stabil, mendengar anaknya masalah itu langsung darahnya naik tinggi, akhirnya pembuluh darah dia pecah, padahal dia menghamilkan dalam keadaan normal sehat. Nah, ketika dengar kabar suster ini ngomongnya di depan uminya, akhirnya dia darahnya naik dan pembuluh darah dia pecah, akhirnya meninggal dengan kabar-kabar yang seperti ini. Makanya hati-hati, kita harus tahu kondisi. Nah, makanya kebijaksanaan itu penting ya di dalam hidup itu, di dalam keseharian kita itu paling terpenting adalah al-hikmah. Hikmah itu penting, kebijaksanaan itu penting. Cara kita menilai, menjawab, berbicara, melakukan tindakan itu jangan hanya semuanya pakai otak. Nah, kalau kita pakai otak, itu robot atau mesin itu lebih pinter dari kita. Alat-alat sekarang ini lebih pinter dari kita. Tapi apa yang membedakan kita dengan robot-robot itu? Kita punya sifat bijaksana. Robot nggak punya sifat bijaksana. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Jadi paling bagus di dalam semua aspek kehidupan ini kita sertakan kebijaksanaan di dalam melaksanakan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna ala la